Yap, berita kali ini menghebohkan pasar mobil listrik global, terutama merek Tesla, yang sudah berkecimpung lama di kelas mobil EV-nya. Tahun ini, pesaingnya BYD melaporkan penjualan mobil EV-nya melampaui penjualan mobil EV Tesla. Kok bisa pendatang merek EV dari Guangdong, Tiongkok melampaui penjualan dari merek yang berasal dari California ini? Dikutip dari CNN Indonesia, BYD berhasil mendistribusikan sebanyak 3,02 juta unit kendaraan sepanjang tahun lalu. Sementara raksasa mobil listrik asal Amerika Serikat mengirim sekitar 1,81 juta mobil listrik ke seluruh dunia. BYD melaporkan pendapatan untuk 3 bulan yang berakhir pada 30 September sebesar 28,24 miliar US dollar. Penjualan ini melampaui pendapatan Tesla sebesar 25,18 miliar US dollar yang dilaporkan dalam periode yang sama. Berarti bisa dibilang, satu unit dari 2,8 kendaraan EV baru yang terjual di Cina adalah BYD. Dalam laba bersih, Tesla masih tetap unggul dari BYD. Produsen mobil Amerika itu membukukan laba bersih sebesar 2,8 miliar US dollar dari Juli hingga September, naik 16,2% dari tahun lalu. Sementara BYD membukukan peningkatan laba sebesar 11,5% pada periode yang sama, menjadi 11,6 miliar yuan atau 1,60 miliar US dollar. Secara tahunan, Tesla masih menguasai puncak penjualan sebesar 71,98 miliar, sementara BYD sekitar 70,53 miliar. Faktor mengapa penjualan BYD lebih unggul dari Tesla dikarenakan ketersediaan model yang beragam dan harga relatif terjangkau. BYD menawarkan sejumlah sub-brand yakni Dynasty, Ocean, Denza, Fengchenbao, dan Yangwang untuk global, dan 4 model BYD yang tersedia di Indonesia yaitu M6, Dolphin, Atto 3, dan Seal. Sedangkan Tesla hanya tersedia dalam 3 model yaitu Tesla Model S, Tesla Model X, dan Tesla Model 3. Selisih harga dengan Tesla mencapai ratusan juta untuk model sekelas. Hal ini yang tidak bisa diantisipasi perusahaan yang digawangi Elon Musk. Padahal Tesla sudah memangkas harga sejumlah model untuk menarik minat beli konsumen. Faktor lainnya, mengapa penjualan BYD yang terus membengkak di dunia ini tidak lepas dari keberhasilannya membangun industri mobil listrik yang mandiri. Perusahaan tidak hanya membuat desain dan teknologi jantung penggerak, mereka juga membuat komponen sendiri hingga baterainya yang merupakan komponen inti kendaraan listrik. Sehingga kepraktisan BYD disebut tidak terlalu mengandalkan suplai suku cadang dari perusahaan lain. BYD sudah ekspansi membeli tambang di Afrika dan Amerika Selatan untuk kebutuhan pengembangan baterai kendaraan listrik yang dianggap bisa menjaga keseimbangan kebutuhan produksi mobil listrik di global ke depannya. Sedangkan Tesla tetap bergantung pada beberapa pemasok dan telah mengalami kekurangan lithium ion karena permintaan yang meningkat serta hambatan rantai pasokan di masa yang akan datang. Melonjaknya penjualan mobil EV tidak lepas dari dorongan subsidi yang digelontorkan pemerintah Cina. Pengemudi yang menukarkan kendaraannya yang berpolusi ke kendaraan EV, baik itu tenaga listrik ataupun hybrid, bisa mendapatkan subsidi. Dari sini aja sudah jelas, mereka pun memilih untuk menukar kendaraan ICE mereka dengan EV, berhak mendapatkan subsidi hingga 2.000 yuan atau sekitar 43 juta. BYD menawarkan kombinasi yang menarik antara harga kompetitif, performa solid, dan teknologi canggih. Inilah yang menjadikannya semakin kompetitif di pasar otomotif listrik di Indonesia. Apalagi di tanah air, BYD telah memiliki 24 dealer resmi yang tersebar di berbagai kota dan berencana untuk memperluaskan jaringannya menjadi 50 dealer di 15 kota besar. Yang terakhir, merek BYD diperkuat Warren Buffett, sang penguasa Apple, berinvestasi saham di BYD, mengukuhkan BYD sebagai pesaing berat dalam kelas mobil EV global.